Inspiration. Shalom Sobat Inspirasi, kali ini kita berjumpa kembali di podcast The Inspiration kali ini yang pasti edisinya sangat spesial karena saya tidak sendiri dan bersama dengan beberapa narasumber yang sangat istimewa karena hari ini kita akan membahas mengenai generasi. Kenapa kita mengambil setting tempat ada di sebuah gereja dan di gereja kita hari ini karena di dalam gereja juga terdapat berbagai macam orang dan juga dari berbagai generasi yang ada. Karena itu kita mau langsung saja untuk bertanya-tanya dan kita akan berdiskusi bersama mengenai generation gap atau gap di dalam generasi. Kita sapa dulu untuk Ibu Christine. Iya, Kak Yogi. Apa kabarnya? Baik sekali. Baik sekali. Ya, walaupun terima kasih. Generasinya sudah jadul tapi tetap semangat ya. Iya, tetap semangat ya. Dan Bu Christine akan bersama-sama dengan kita dan juga ada beberapa narasumber yang lain yang nanti kita akan perkenalan juga di mana mereka juga nanti akan mewakili dari setiap generasi yang ada. Ibu Christine, untuk pertanyaan yang pertama, biasanya di dalam sebuah relasi atau di dalam sebuah komunitas, entah itu di keluarga, di gereja, ataupun di tempat tinggal kita, di sekolah juga ya, berbagai macam tempat yang kita hidup di sana, akan ada berbagai macam orang dengan tipe-tipe yang ada, tapi juga diwakili dengan berbagai macam generasi yang ada. Dan biasanya di sana akan ada seperti gap atau kesenjangan gitu ya di dalam dinamika kebersamaan itu. Dan sebetulnya apa itu generation gap? Atau yang biasanya kita mengalami sebuah kesenjangan itu di antara tiap generasi. Iya, baik Kak Yogi dan Sobat Inspirasi ya, betul ya. Ya, dan Sobat Inspirasi bahwa generasi itu pasti berbeda. Jadi kalau berbeda iya, kesenjangan iya, tapi tidak selalu bahwa perbedaan itu selalu buruk begitu. Jadi sering sekali orang bilang kalau ada generasi atau gap generasi itu pasti jadinya jelek gitu ya Kak Yogi ya. Padahal nggak selalu loh, karena berbeda itu tidak selalu tidak baik. Betul. Nah jadi kita harus meluruskan, bahkan beberapa orang kemudian memberi nama Kak Yogi. Beberapa generasi, ada generasi pisang, generasi apel, generasi stroberi. Nah itu kan membuat jadi malah semakin berbeda. Jadi beda pasti iya, tapi pemberian nama kalau saya pribadi nih ya Kak Yogi, rada-rada kurang setuju begitu. Karena justru jadi membuat gap. Nah nama-nama itu bisa membuat kita jadi kayak beralasan gitu loh. Misalnya contoh nih, saya generasi baby boomers atau generasi X. Terus saya ketemu sama Kak Yogi atau Sobat Inspirasi ya, yang generasi Z. Terus saya nggak bisa nyambung, terus saya bisa membela diri. Nah, saya kan generasi X. Ini kan generasi jambu misalnya kayak gitu. Jadi itu membuat saya jadi beralasan. Jadi beralasan. Tapi memang nama-nama itu di sisi positifnya bisa membantu kita. Jadi misalnya, oh iya ya, Kak Yogi ini lahir tahun 2001. Oh berarti generasinya generasi Z. Berarti saya harus gimana ya memperlakukan Kak Yogi itu ada baiknya di situ. Tapi seringkali pemberian nama itu membuat kita jadi semakin ngegap gitu. Jadi sebaiknya nama-nama itu kita menjadi dasar untuk mengenali ya, bukan malah memperlebar jaraknya. Tapi tidak harus selalu dikata-katakan terus begitu loh. Cuma kita tahu gitu. Seperti kalau ini ilustrasinya seperti gangguan psikologi itu loh, Sobat Inspirasi ya, bahwa kita tidak harus selalu mengatakan kepada orang, oh kamu schizofren, kamu depresi gitu, nggak perlu gitu loh. Jadi karena itu membuat kita semakin ngegap gitu. Tapi kadang-kadang kita perlu tahu, oh orang yang model begini itu depresi. Ya sudah oke gitu aja untuk bahkan saling memahami justru. Bukan untuk jadi beralasan, kalau saya nggak nyambung ngomong sama dia, berarti memang ini beda generasi. Oh
jangan jadikan alasan Oke, gitu. jangan jadikan alasan untuk kita nggak bisa berkomunikasi Betul justru. banget, iya. Nah, dari apa yang Bu Christine tahu dan Mm. mengerti, ada mungkin bisa disebutkan beberapa nama generasi itu. Oke, ya. Nah, generasi yang ngetop itu kan yang X, Y, Z itu. Tapi sebelumnya di Asia itu banyak sekali memberi nama generasi loh sebetulnya. Sebelumnya ada loh. Saya disebut sio anjing. Nah, itu kalau misalnya Horoskop ya. sobat generasi itu sobat inspirasi kok sobat generasi. Sobat inspirasi kan ada yang sio ular, Iya. sio naga. Lah itu kan sedang memberi nama pada sekelompok orang yang tahun lahirnya sama. Di dunia barat ada juga, saya itu nggak tahu, saya sampai sekarang saya nggak tahu bintang saya itu apa, misalnya Sagittarius. Nah itu kan pengelompokan itu sebetulnya dari dulu sudah ada pengelompokan gitu. Nah yang lagi ngetren itu generasi baby boomers, X, Y, Z, Alpha, dan sebentar lagi akan ada generasi yang baru. Nah itu diberi nama seperti itu, dasarnya apa? Nah dasarnya itu bisa macam-macam. Maka kalau itu dari barat, itu kalau nggak salah dari barat itu yang mengatakan baby boomers dan sebagainya, tidak selalu tepat untuk di Indonesia. Karena penggolongan generasi itu bisa berdasarkan pada saat itu alamnya sedang apa, itu kalau Cina tuh ya. Tapi kalau di barat pemerintahannya siapa, itu politik, alam, budaya, dan pada saat itu sedang ngetren apa, itu dasar dari pemberian nama generasi. Nah, jadi yang di barat itu nggak selalu tepat ya di Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia lebih tepat misalnya generasi Soekarno, generasi Soeharto, generasi Pak Habibie, Pak Jokowi. Karena masing-masing presiden itu membawa suasana yang berbeda. Jadi namanya lebih enak, itu sebetulnya lebih cocok. Untuk Indonesia. Saya seperti contohnya generasi Soeharto. Itu yang seperti apa? Generasi sekarang Pak Prabowo seperti apa? Itu lebih tepat sebetulnya. Jadi diberi nama itu supaya kita mudah mengenal, bukan untuk menjadikan kita beralasan kalau kita nggak nyambung sama mereka gitu, Kak Yogi dan sobat inspirasi. Jadi kita perlu juga berhati-hati ya untuk melabeli setiap generasi itu. Betul, tadi ya berdasarkan nama generasi, karena setiap generasi punya latar belakangnya masing-masing. Dan semua bagus begitu. Semua bagus untuk kita bisa memahami dan mengenali. Mungkin Bu Christine bisa menambahkan sedikit yang menjadi ciri-ciri unik dari beberapa generasi tadi apa? Misalnya kalau tadi ya baby boomers atau generasi Soekarno, yang membedakan sama generasi hari ini. Iya. Jadi tentu saja berbeda ya, karena situasi politik, sosial, ekonomi, budaya itu berbeda semua begitu. Nah kalau baby boomers kita lihat kalau di Indonesia itu berarti yang lahir sebelum tahun 1964. Sebelum 64. Apakah sobat inspirasi yang hari ini melihat siaran The Inspiration ada yang dari generasi baby boomers? Ada Bapak Ibu? Oh, salam hormat saya buat Bapak Ibu ini ya. Baby boomers ini berarti yang lahir sebelum tahun 64-an lah gitu. Jadi di masa-masa itu Indonesia sedang bergejolak membangun negara. Nah, karena sedang membangun negara, jadi persaingan itu ketat. Apalagi yang lahir banyak banget. Baby boomers itu kan lahir bayi banyak. Jadi mereka itu bersaing banget. Maka wajah-wajahnya kebanyakan itu serius. Seperti Kak Yogi enggak ya? Kak Yogi kan ceria. Generasi Alpha, ya kan? Nah, tapi kalau baby boomers tuh wajahnya itu sepaneng gitu. Enggak salah juga, enggak jelek, tapi wajahnya lebih serius. Bahkan di masa-masa generasi baby boomers dia harus bersaing, saudaranya banyak, kan bersaing banget nih. Jadi mereka itu merasa bahwa seringkali kebahagiaan itu salah gitu. Jadi kalau saya beli sesuatu yang saya inginkan, itu salah itu ajarannya kan. Self reward gitu ya. Salah ya. Jadi nggak boleh itu. Self reward itu pemborosan. Jadi harus beli yang butuh-butuh doang kata. Tapi kata orang-orang zaman sekarang, kalau beli yang butuh terus ya stres toh ya. Kadang-kadang kan ya butuh pengen beli yang diinginkan. Nah itu mereka itu jadi tapi ini motivasi berprestasi sangat tinggi. Karena kelahirannya banyak, saingannya banyak. Jadi serius. Kalau dikritik dikit atau baper nih gitu. Karena dia lagi sepaneng ini, lagi serius begitu. Tentu tidak semua seperti itu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu nggak seperti itu semuanya. Tapi ini kita memberikan nama untuk mempermudah mengenal. Nah kemudian berikutnya generasi Y itu 64 mungkin 7 sampai 77, 78 itu ya. Generasi X maksud saya. X itu seperti saya.
Christine ya, Christine itu X. X. Oh, X ini rada lumayan, hidupnya sudah tidak lagi terlalu sepaneng seperti zaman penjajahan. Nah, ini mulai disebut dengan kutu loncat karena mereka menyadari bahwa aku nggak harus bekerja keras doang loh, tapi aku perlu divalidasi perasaanku. Jadi kalau aku nggak cocok pada suatu perusahaan, ini kalau misalnya bekerja, aku boleh dong pindah ke tempat lain yang lebih menerima perasaanku gitu, generasi X. Jadi ada yang menyebut generasi X dalam dunia kerja ini rada kutu loncat gitu. Oh, Nah, oke. berikutnya generasi Y kan. Y. Generasi Y itu mungkin yang 78 sampai 94, 95. Sobat inspirasi Inspirasi. boleh banget ngecek di Google, siapa tahu saya salah. Ya, boleh komen nanti ya kalau saya salah. Nah, ini kira-kira gitu ya. 70 berapa tadi sampai 96. Nah, Y setelah itu Y ini sudah mulai transisi teknologi. Jadi dia kenal mesin ketik yang taktik gitu ya. Masih nggak kenal Pak Yogi? Masih, masih. Masih ya. Masih Nah, itu kenal, Y ya. seperti itu, tapi mengenal juga lonjakan teknologi yaitu internet sudah mulai ada. Nah, ini orangnya sudah mulai lebih lebih bebas lagi. Lebih ngerti bahwa aku tuh kalau bekerja itu nggak cuman soal gaji tok, tapi aku juga butuh kesenangan. Nah, ini lebih lebih kreatif lagi dibanding generasi sebelumnya begitu. Nah, setelah Y itu 2000-an itu sampai 2010 itu generasi apa ini, Kak? Generasi Alpha Z. begitu ya, Z ya, generasi Z begitu ya. Generasi Z, wah ini generasi yang sangat bahagia karena orang tuanya adalah generasi X. Generasi X sudah mulai ada parenting di gereja, di sekolah sudah mulai ada parenting orang tuanya. Maka generasi Z ini sudah mulai motivasinya mulai tinggi nih, mulai besar, tidak lagi seperti zaman dulu. Nah, kalau zaman dulu itu baby boomers yang penting gaji, yang generasi Z ini nggak cuma gaji loh aku juga butuh seneng, butuh apa? Butuh posting. Nah, kalau zaman Healing dulu ya. itu posting itu kekayaan itu secara materi, tapi kalau generasi Z enggak juga. Aku jalan-jalan kemana-mana, foto, di posting, itu termasuk kebahagiaan. Nah, yang terbaru itu generasi Alpha, 2010-an itu. Sekarang umur berapa? Berarti masih muda-muda. Ini sudah ada beberapa hal yang sama, tidak semua generasi itu berubahnya cepat berbeda total, enggak. Ada yang tetap sama, tetapi mereka lebih fokus pada ya pokoknya aku senang. Aku senang nggak merugikan orang lain, aku berprestasi, wah ini lebih kreatif lagi. Dan kreatifnya tentu berbeda dengan generasi sebelumnya. Bahkan beberapa istilah sudah berbeda untuk generasi Z ini. Contoh generasi Z ini, kalau kita mendengar aja Kak Yogi, keluarga atau family ya. Family kalau saya merasa bahwa itu adalah ayah ibu, suami istri dan anak. Tapi untuk generasi Z enggak. Yang namanya family itu enggak seperti itu, tetapi teman-teman circleku ini loh. Jadi mungkin kalau generasi Z itu ngomongnya circle, kalau generasi Alpha itu family. Nah, family itu ya teman-temannya, bukan ayah ibu. Jadi terjadi pergeseran istilah yang berubah. Jadi di sini dia kalau aku bekerja enggak cuman menambah buku, menambah tabungan di buku tabungan enggak, tapi juga menambah pengalaman, menambah popularitas di media sosial. Gitu. Jadi ada yang TikTok nggak dibayar ya nggak apa-apa, yang penting followernya ratusan ribu. Itu nggak apa-apa. Jadi ada sedikit perbedaan jelasnya di situ gitu ya. Iya, berarti tentu saja itu membuat nilai-nilai yang dipercayai juga berbeda ya Bu ya dari setiap Iya, generasi tadi. betul. Kalau Ya. yang bisa Bu Christine sedikit jelaskan Mm-mm. nilai-nilai apa yang berbeda nih mungkin Oke, dari baik. dulu zaman era perjuangan tadi ya baby boomers ya. Makanya Zaman mereka revolusi serius. ya. Maksudnya lebih serius begitu karena Mm-mm. memang eranya era perjuangan sedang membangun Iya, kemerdekaan ya. betul. Yang membedakan dengan anak-anak zaman sekarang. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nilai-nilai apa yang dipercayai dari setiap generasi ini? Jadi kalau generasi sebelum ini contohnya Z dan Alpha gitu ya, itu dengan generasi baby boomer X itu beda sekali melihat sesuatu nilai begitu. Kalau generasi saya dan sebelumnya itu dogma itu menjadi nomor satu. Dogma. Jadi kebenaran di semua generasi sama. Nggak ada yang misalnya, kalau di baby boomers mencuri itu nggak boleh, di generasi alpha berarti boleh, itu nggak. Sama sih, sama. Untuk kebenaran itu mutlak sama, mereka semua tahu sama. Tetapi kalau generasi X baby boomer dan Y rada-rada dikit nih, dia dikasih dogma itu oke Kak Yogi. Kasih dogma misalnya, kamu jangan mencuri ya, oke, tidak debat.
no debat katanya ya, no debat. Oke, titik selesai gitu. Oke, tidak mencuri. Tapi kalau generasi Z, Alpha digituin doang itu nggak mempan, nggak bisa itu. Kita harus memberikan solusinya. Saya kepengen minum dan ingin mencuri gitu. Terus kalau misalnya ada orang tua baby boomers bilang jangan mencuri. Oke, kalau baby boomers. Tapi kalau Alpha enggak. Memang kenapa? Memang salah. Nah gitu-gitu loh ya kan. Loh memang salah toh kalau aku ini mau nggak ada yang punya kok aku ambil. Nah gitu. Jadi di generasi Z dan Alpha itu nggak bisa kalau orang itu berbicara sekedar dogma. Dogma, doktrin itu 100% betul. Sahabat inspirasi, betul. Tetapi kalau Alpha dan Z ini perlu diberi langkah-langkah konkret solusinya. Kalau kamu pengen minum, kamu cari dulu orangnya itu siapa yang punya. Kamu minta izin. Caranya ngomong minta izin gini loh. Pak Arief ini ada yang minum enggak gitu. Jadi diajari sekonkret itu, sedetail itu. Bukan sekedar awang-awang. Maka khotbah-khotbah di gereja wajib harus memberikan bagian akhir aplikasi dalam kehidupan nyata. Dan saya kira Kristus Alpha Omega Jos dalam hal ini ya. Tetapi ada beberapa orang yang seringnya ngomong hanya dogma tok, jangan mencuri, jangan membunuh. Wis ngerti nek kuwi. Udah tahu, tapi solusinya seperti apa. Jadi kebenaran selalu sama tapi pemberian materi atau pembawaan harus berubah, update gitu. Jadi sesuai dengan kepada siapa kita berbicara. Oke, kita akan beralih dulu ke Tante Sinta ya, narasumber kita kali ini juga. Dan kita akan bertanya ke Tante Sinta yang mungkin sekarang juga sudah punya anak. Anaknya juga sudah berkeluarga, bahkan udah punya cucu ya. Berarti sudah jadi oma. Kita akan bertanya ke Tante Sinta, menurut pandangan Tante Sinta melihat anak muda zaman sekarang itu seperti apa? Anak muda sesuai anak saya ya. Kalau lebih ke cucu sih sebenarnya. Kalau ke anak saya sih udah beda. Kalau ke cucu itu udah mereka tuh agak cuek gitu ya, agak cuek, lebih fokus ke gadgetnya gitu. Jadi kalau diajak ngomong gitu ya cuman sambil lihat gadget gitu. Kalau anak saya udah beda lagi sih, mereka lebih memperhatikan. Karena mereka udah generasinya bawa HP terus ya. Jadi artinya nah itu berarti bisa menjadi tantangan tersendiri ya untuk ketika berkumpul bersama dengan cucu juga. Kita suka mancing gitu, mancing omongan, ditanya-tanya gitu. Untuk membuat mereka mau bercerita itu biasanya apa Tante? Untuk cucu terutama ya tadi ya, kalau ke anak kan masih bisa ya. Gitu ya, untuk bercerita. Ya Tante lebih aktif sih, tanya-tanya soal sekolahnya, soal tadi gimana di sekolah, atau yang buat dia happy itu apa gitu. Kadang ini omanya ajakin ke mall atau kemana, jadi terus cerita-cerita. Dia kalau dipancing-pancing lama-lama juga mau sih gitu. Jadi mencari apa yang dia sukai gitu ya. Ngobrol-ngobrolnya juga harus lebih aktif ya. Lebih aktif. Kalau kita ikutan main HP nanti juga sama aja. Oke, mungkin ada tanggapan sedikit dari Bu Christine mengenai apalagi ini udah oma sama cucu. Nah, ini menarik ini ya. Jadi dari oma dan cucu begitu ya, itu agak jauh begitu. Nah, seringkali dari kitanya ini ya Bu Sinta maupun Sobat Inspirasi, seringkali kitanya itu sudah ada dugaan ini loh. Wah, nek generasi alfa, generasi cucu-cucu ini yang lahirnya tahun 2010 senengnya pasti gadget, online dan seterusnya. Ya, memang begitu, betul. Yang disampaikan oleh Tante Sinta betul banget. Tetapi hasil survei saya membuktikan ini ya, bahwa waktu saya nanya di tahun sebelum COVID dan setelah COVID sebentar, sedikit waktu COVID saya nanya, dari TK sampai mahasiswa saya tanya, kalian tuh seneng apa? Lebih seneng online atau onsite? Tentu pertanyaan saya sesuai dengan usianya, enggak sekaku ini gitu ya. Pokoknya seneng online atau onsite. Pada saat itu tuh 53% itu seneng apa? Onsite. Seneng onsite, bukan online loh. Jadi kalau ada generasi sebelumnya yang menuduh bahwa anak-anak sekarang seneng online, salah dugaan kita. Nah, setelah pandemi ini, setelah berapa tahun ini, saya adakan survei lagi, seneng online atau onsite? Nah, 100% jawabannya sekarang sama. Kalau dulu 53% onsite, sekarang seneng apa ini?
Onsite toh? Onsite. Onsite Sama. kan? Onsite apa online? Onsite. Onsite. Seneng online apa onsite? Ketemu. Hah? Onsite ketemu Ketemu. sama teman-temannya gitu. Onsite ketemu, online gadget. Iya. Seneng mana? Ternyata 100% mereka bilang, kami itu seneng onsite, betul Iya. surganya. Jadi kalau kita bilang bahwa anak-anak sekarang senengnya online, pertanyaan besar. Kenapa? Wong mereka senengnya onsite kok ketemu kok. Kok nyatanya kita menuduh mereka seneng online? Kenapa? Iya. Karena orang tua saya tidak menarik seperti online. Oke. Nah jadi kita nggak menyalahkan online-nya, gadgetnya jangan disalahin, wong itu netral. Semua barang di dunia ini semua netral. Iya. Tapi akan menjadi negatif kalau penggunaannya negatif. Iya. Nah jadi kita niru aja, meniru saja. Kenapa mereka senang online? Ada beberapa ciri ya, salah satunya adalah karena ada banyak pilihan, ada musiknya. Nah sekarang permasalahannya, saya kalau ngomong sama generasi alfa, pakai musik enggak? Pakai ekspresi enggak? Enggak, kata anak-anak. Oke. Perintah instruksi toh, gitu loh. Iya. Kamu gini ya, kamu gini, kamu gini. Enggak ada solusi, enggak ada pilihan, enggak ada musik. Ayo Iya. males. Akhirnya mereka mau nggak mau jadi online. Padahal dalam hatinya dia merindukan kita semua untuk disentuh, untuk dilihat, untuk ngobrol langsung seperti ini. Nah Iya. jadi Iya. mari generasi-generasi jangan saling berprasangka dan berpraduga, terus bikin skenario. Oh, nek baby boomer nggak seneng online, nggak tentu, belum tentu. Iya. Kakek nenek kita juga seneng online, tapi seneng onsite juga. Demikian Iya. juga generasi alpha, dia seneng online tapi lebih seneng onsite. Jadi tidak perlu berprasangka. Jadi kita perlu lebih kreatif juga ya Betul, untuk kitanya harus asik, mengusahakan seasik itu. online. Oke. Pasti mereka seneng gitu. Dan menghilangkan atau mengurangi prasangka Betul, tadi. seperti Bu Sinta kan Seperti menarik Bu tuh, Sinta. diajak ke mall saya aja mau Iya. Bu. Iya. Ya, menarik soalnya Besok ya, ya. Bu. Nah gitu, jadi kalau Bu Sinta ngomong ayo kita ke mall, saya langsung naruh handphone saya, langsung Siap. ngintil saya ya. Gitu. Oke. Kita beralih dulu ya Bu Christine ya ke narasumber kedua, Cik Sisil. Mewakili Halo. generasi apa ini berarti ya kalau Cik Sisil ya? Generasi Y mungkin ya. Y atau X malah atau Y? generasi Z. 78. Berapa? X berarti Bu ya? 78. Ya Y. Oh Y Udah mulai maksudnya. masuk Oke. Y lah. Yang dimana Cik Sisil udah punya anak juga, usia berapa Cik? Anak saya satu udah kuliah, baru Udah tahun ini kuliah. kuliah. Terus yang kedua masih SMP kelas 3. Hmm. Itu anak dua itu berbeda tuh. Ada perbedaan. Jadi Ada perbedaan. apa perbedaannya Cik? Kalau yang satu itu suka ngomong, gak usah ditanya suka ngomong. Tapi kalau yang satu itu harus dipancing-pancing. Jadi saya tertarik dengan omongan Bu Christine yang bilang, kenapa anak ini kok lebih suka online daripada onsite, itu jadi kayak saya tergelitik. Oh, berarti mungkin saya itu tipikal orang tua yang tidak menarik. Oh buat menarik. Enggak gitu loh, enggak gitu, saya enggak ngomong gitu loh ya. Menarik kok menarik. Enggak, memang tipikal anak laki saya yang kecil itu, dia itu memang lebih suka dengan teman-teman online gamenya. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau anak yang perempuan itu dia seneng banget cerita. Kebetulan ini kan lagi kuliah di Jakarta, jadi kalau setiap malam itu pasti acaranya fit call sama saya. Nggak pernah yang audio call tapi fit Iya, call. Kayak gitu. Tapi waktu sebelum dia kuliah kan di Semarang, itu suka cerita tuh kadang-kadang bikin saya, aduh ceritanya kok kayaknya nggak penting banget, tapi saya tetap berusaha, berhubung saya sudah belajar parenting ya Bu, terus saya jadi kayak tetap berusaha memberikan ekspresi yang bagus, respon yang baik, supaya Iya. dia tetap nyaman bercerita dengan saya seperti itu aja sih. Iya. Jadi tantangan terbesarnya justru di anak yang tadi yang Iya, maksudnya anak yang secara nomor natural 2, iya. lebih sulit untuk bercerita ya. Iya, karena mungkin iya. dia juga laki kan, dia merasa maminya itu mungkin kurang memahami dunianya. Oh, iya. Anak dua ini suka bercanda kalau misalnya lagi ngeluh apa gitu, mesti mereka langsung janjian. Nanti kan mami bilang gara-gara gadget, gara-gara iya banyak kan? game gitu. Ah, Jadi ya saya dibikin bahan bercandaan mereka kayak gitu loh. Iya. Oke. Mungkin selain itu tantangan terbesar saat sampai sejauh ini apa Ci? Ketika punya anak kan memang kita pasti beda generasi dan ketika kita mencoba memahami mereka itu tantangan terbesarnya apa? Yang sejauh ini. Tantangan terbesarnya sih ya kita yang harus belajar terus, karena kan kalau anak suruh mundur ke dunia kita nggak mungkin, tapi kita yang mesti ngejar ke tempatnya masanya mereka itu. Jadi Betul. kalau tantangannya buat saya ya harus memperbaiki diri, banyak belajar, banyak baca. Ikut parenting itu juga sangat membantu. Iya.
Oke, jadi kita yang harus aktif untuk Yes, belajar juga betul, ya sebagai betul. orang tua tentu Iya, saja. betul. Mungkin ada tambahan dari Ibu Christine mengenai tadi tantangan ketika ada anak yang usia remaja sulit untuk bercerita itu selain Mana ya gitu ya. apa yang Yang kita bisa pertama ingin saya lakukan. sampaikan bahwa Bu Sisil itu menarik. Jadi pede aja, menarik Oh ya. iya. Nah, apalagi saya sering ngomong kalau di parenting itu bahwa ayah dan ibu, papi, mami, papa, mama itu adalah malaikat yang Tuhan kirim untuk anak-anak. Jadi pasti benernya, pasti menariknya. Jadi pede aja Bu Sisil itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah mungkin ini bukan hanya perbedaan generasi, tapi ada perbedaan temperamen. Nah, ini beda lagi nih, ya Yes, kan? yes, iya Jadi betul. perbedaan temperamen, Iya, mungkin Oke. perempuan dan laki memang kalau ngomong terus itu males iya begitu betul, ya, betul, tapi betul. dengan hal yang lain. Nah, tadi saya setuju dengan Bu Sisil bahwa saya sering ngobrol tuh sampai yang nggak mutu sama anak pertama gitu. Nah itu nggak mutu itu menunjukkan akrab. Itu betul. Jadi Iya. diusahakan nggak mutu juga sama anak kedua. Nah, tetapi karena dia kan tertutup, ini bukan generasinya, ini karena temperamennya Iya. mungkin beda. Yes. Nah, sekali lagi yang pertama adalah yang keberapa tadi ini harus seperti siapa introvertnya ini. Kalau nggak seperti papa, seperti mamahnya kan nggak mungkin seperti Kak Iya Yogi. betul. Nah, Atau pasti seperti kayak tetangga. papa, kayak mamahnya. Jadi Iya. tiru aja. Siapa? Bu Sisil misalnya, apa Anak opa saya oma kedua juga. kayak papahnya, Nah, kayak lebih papahnya. pendiam. Nyatanya papahnya papa kalau curhat sama Bu Sisil. Nah, itu Iya. perlu ditiru. Kenapa? Nah, karena banyak waktu bersama anak. Kuantitasnya itu ditambah. Jadi untuk anak remaja itu kuantitas itu penting. Sama pentingnya dengan kualitas. Jadi ini bukan hanya masalah generasi tapi temperamen begitu. Jadi Iya, betul. kita harus sering bareng melakukan bersama-sama dengan anak kedua gitu. Oh, Nah, oke, kalau oke. sulit ya nggak apa-apa. Dan yang ketiga perlu diingat adalah kan sudah remaja. Iya. Nah, remaja usia 13 tahun itu apapun generasinya itu memang sudah mulai menjauh dari papa mama. Secara Nah, naturalnya secara ya. natural gitu. Jadi bukan Oke. karena generasi doang, Oh. tetapi secara tugas perkembangan dia mulai menjauh. Kalau dia masih lengket terus sama kita, justru kita perlu curiga. Oke. Ojo-ojo rak duwe konco. Iya. Translate-nya di bawah ya. Iya, Ojo-ojo rak duwe konco itu ditranslate. Apa Kak Yogi tahu nggak? Jangan-jangan apa tadi? Jangan-jangan Nggak punya generasi teman. Z nggak Iya. tahu bahasa Jawa ya. Gitu. Oke, oke. Ya betul tahu. Jadi anak-anak itu mungkin harus bersama temannya. Jangan-jangan nggak punya teman nih kalau nempel sama saya terus gitu. Justru Oh. didorong punya teman. Nah, karena punya teman jadi curhat ke kitanya agak berkurang. Tetapi Oh. kalau kuantitas waktu bersama dengan dia itu banyak, dia mau nggak mau pasti keperucut. Wah, ini kok bahasa Jawa banget ya. Pasti kelepasan gitu. Pasti Iya. akan cerita juga Bu Sisil. Jadi tunggu aja begitu. Oh, oke. Di oke. waktu bersama banyak dan jangan lupa selalu asik, seru. Asik serunya tentu tidak sama dengan teman-temannya ya. Kita pasti kalah lah Pak Ustuwo gitu saya ya kan. Iya, iya. Maka asik serunya adalah banyak solusi, banyak pilihan, banyak alternatif. Kalau dia nanya, mau ke mall atau mau ini atau mau ini atau mau ini, ke gerejanya mau jam ini apa jam ini. Yang penting kan ke gereja. Iya. Tapi jamnya kita kasih pilihan. Jadi dia semangat. Hmm. Syukur-syukur kalau kita memberi instruksi ya Bu Sinta dan Bu Sisil dan bapak-bapak ini dikasih musik. Jadi kalau ngobrol tuh diiringi musik. Kalau kita ngomong semangat belajar ya, dikasih musik apa ya Kak? Musik apa? Maju tak gentar. Oh gitu ya. boleh. Maju tak Jadi gentar. semangat jadi seperti di TikTok semangat lucu begitu, ekspresif. Papi mami asik. Bersama teman-teman seru. Bersama papa mama asik juga gitu. Oh, oke. Listrik sudah bagus kok. Jadi Thank kita you, Bu juga Christine. artinya tidak boleh salah menyimpulkan. Kadang memang ketika usia remaja itu kan anak-anak punya dunia baru juga dengan Betul, teman-temannya. Bukan iya. berarti sebuah kesalahan berarti Tidak ya. salah. Santai aja, tenang Berarti aja. kita Salah. perlu Tidak melihat salah. secara proporsional. Betul sekali. Oke, ya. kita beralih lagi Bu Silakan, Christine ya. kepada Bapak Arif ini. Wah, ini Iya, bapak-bapak Arif ini. ini udah pengalaman kayaknya Bu Christine. Iya. Iya. Arif Ah. bijaksana. Arif bijaksana. Iya. Sesuai namanya. Iya. Kita akan bertanya kepada Ko Arif yang juga sudah punya 3 anak ini malah Bu. Oh, Wah. 3 anak berarti. Usia berapa Ko? Ya, anak saya yang pertama perempuan, usianya berarti 15 tahun ya. Itu. Terus anak saya yang kedua laki-laki, usianya 13 tahun. Jadi selisih 2 tahun. Dan waktu pandemi COVID kemarin saya dapat kado Natal. Anak saya yang Oh. ketiga perempuan. Oh. Karena tadi ngomongnya bahasa Jawa, jadi
Kalau di istilah bahasa Jawa itu Saya tahu. Curan? pancuran kapit sendang. Kapit sendang. Ayo, Itu siapa yang generasi saya tahu nggak tahu. artinya? Generasi baby boomer tahu saya. Yang ini pasti nggak tahu ya toh. Nah, dia lahir tahun 2021. Bukan pasca ya. Jadi itu waktu Covid masih cukup ini. Tinggi. Jadi saya rajin waktu itu di rumah. Wis. Rajin sekali. Work from berkarya. home ya. Work WFH from waktu home. itu ya. Iya. Iya, begitu. Apakah Kak Arif selama ini pernah punya pengalaman ini agak mungkin kurang nyambung, tadi ada gap tadi ya dengan Oh. anak-anak kita, Iya. dengan anak-anak Kak Arif maksudnya. Itu mungkin ada pengalaman? Betul, betul. Jadi kalau pengalaman secara pribadi khususnya memang kan anak saya yang 2 ini kan sudah memasuki masa remaja ya. Yang nomor 2 ini berarti sekarang usia 13 tahun, yang nomor 1 kan tadi usia 15 tahun. Sudah mereka bahasanya itu kalau yang nomor 1 itu mereka udah punya circle. Jadi seperti tadi yang Bu Christine bilang, anak saya yang pertama itu punya kelompok diskusi, dan kelompok diskusinya itu ternyata nggak hanya soal-soal pelajaran, tapi sudah sampai ke hobi, sudah sampai ke ini, diajak kerja kelompok bersama, sampai harus nginep dan lain Oh, sebagainya. Lah ini menarik karena orang tua saya, jadi kakek neneknya anak saya ini nggak setuju kalau misalkan ada nginep kerja kelompok di rumah teman, itu nggak setuju. Langsung saya ditegur gitu kan. Saya secara pribadi juga memang kemarin ini, tapi memang di dalam alam pikirnya mereka, anak saya dan teman-temannya ini, anak saya itu ternyata mereka punya satu pemahaman bahwa oh ini dikasih standar A, lah dia mau bikin yang lebih bagus ternyata. Jadi sebenarnya gurunya nggak minta sampai sejauh itu. Jadi memang agak susah untuk memahami. Saya sendiri sebenarnya juga nggak terlalu setuju kemarin. Jadi kadang-kala tuh suka lempar-lemparan. Tanya ke mama, ya tanya atau mama bilang tanya atau ke papa gitu. Nanti papa bilang ya tanya atau ke mama. Nanti kalau sudah bingung tanya atau sama emak gitu kan, oma gitu kan. Lah kurang lebih seperti itu. Nah tapi setelah diberi nasihat kemarin akhirnya yang anak saya ini memutuskan untuk menginap, dan ini kemarin memang jadi persoalan khususnya buat saya karena ini anak perempuan. Walaupun memang kerja kelompoknya juga berdua, orang tua di sana welcome. Jadi memang ada banyak pengalaman ya. Saya terus terang kemarin merasa seperti merasa seperti kehilangan. Jadi kan kalau memang tadi selain masalah penyebutan generasi, terus kemudian remaja ya, Tugas, mulai beranjak ke remaja. Jadi saya tuh kadang kan anak saya kan 2 tuh kan sudah nggak kepikiran ya tadinya punya anak kecil ya. Jadi dengan mereka punya tugas, punya circle, kadang-kala saya merasa kayak kesepian gitu Bu Christine. Iya, iya, Karena iya. bahasa kasih saya itu kan Kebersamaan. quality time Oh, iya. bersama gitu. Jadi kadang-kala ketika pengen, kalau dulu yuk kemana, hore ayo ikut gitu kan. Terus sekarang nggak gitulah gitu rasanya sebagai orang tua itu. Saya maaf tuh gini, aku dicuekin saya. Iya, iya, iya. Itu yang saya alami sih kalau soal soal perbedaan ya tadi ya, perbedaan pandangan ya. Nah kalau anak saya yang kecil tadi seperti yang Bu Christine tadi sampaikan juga memang betul. Ini saya dari yang lalu tuh merenung ya, kenapa saya dikasih anak ketiga ya sama Tuhan ya. Supaya rame lagi. Hah? Ya? Supaya rame lagi. Supaya remedi. Iya rame lagi. Rame Jadi lagi. saya pelajari kebetulan anak saya yang kecil ini bersekolah di DCS ya, di gereja ini kan ada sekolah DCS tuh. Nah saya perhatikan waktu bagaimana tadi menyampaikan pesan atau instruksi kepada anak itu caranya ternyata kreatif loh. Nah, Itu bagus banget. Di kelas parenting juga yang lalu dibahas ya Bu Sisil ya. Iya, Jadi ini betul. kita kayak
mengulang kembali materi yang dibagi. Jadi begini yang menarik itu, pendidikan karakter itu memang menyambungnya enggak, kalau pakai cara kita mungkin sudah ketinggalan zaman. Iya. Seperti tadi doktrin, dogma. Tapi doktrin, dogma itu kan betul 100%. Betul. Iya. Nah, jadi bagaimana cara menyampaikannya menarik. Kalau di sini di DCS itu diajarinya begitu masuk ke berbaris gitu ya, itu sudah diajari pendidikan karakternya itu pakai kalimat profetik itu. Bagus tuh. Be kind to one another. Oh. Amin. Itu diulang setiap pagi mereka masuk sekolah selama 1 semester. Jadi nah, mereka ngasih jempol tuh ke gurunya, ke temennya, terus kemudian diajak berdoa, diajak bernyanyi, menari. Nah, itu kan yang nggak pernah orang tua saya kebetulan lahir 1982 berarti generasi Y ya. Iya, iya. Nah, jadi nggak kenal tuh kayak gitu gitu. Walaupun saya punya anak 2 yang awal itu saya dulu nggak pernah kepikiran akan Seperti begitu, itu, menanamkan nilainya begitu. Nah ternyata setelah saya praktekkan di rumah kalau ngajak berdoa, let's pray, nggak, ayo berdoa, nggak cuman begitu, tapi itu. let's pray gitu kan, dengan senyum, dengan ayo bergandengan tangan, begini kan. Ternyata mereka lebih, anak saya yang kecil ini lebih mudah menerima itu. Iya, iya. Jadi itu menarik sekali Bu Christine dan teman-teman. Makanya kalau ada kelas parenting lah harus ikut ya. Menarik soalnya ini. Silakan dipromosikan Pak. Silakan dipromosikan kalau ada kelas-kelas parenting jangan absen, harus hadir. Betul. Ya. Terutama bapak-bapaknya juga. Nah, itu itu penting. bapak-bapaknya. Betul. Mungkin Bu Christine bisa sedikit menanggapi tadi ada perubahan fase ketika bahkan anak-anak udah remaja kok sepertinya meninggalkan kita ya. Iya. Itu bagaimana sebagai orang tua Bu? Jadi pelajaran yang paling utama adalah kalau anak-anaknya masih belum remaja, silahkan papa mama itu menikmati betul itu bersama anak-anak. Karena sebentar lagi masa itu berubah. Ketika anak usia 13 tahun, apapun generasinya begitu, harus sama teman-teman. Nah, bagaimana Pak Arief dan Bapak Ibu lain yang mungkin generasi Y, anaknya sudah besar nih, gimana? Ya, jadi ikutlah persekutuan dengan teman-teman yang sebaya, itu penting itu. Jadi sesama generasi Y, di sini pasti ada di gereja ini ada persekutuan-persekutuan. Sepertinya kok saya ngomong banyak promosi kita ya Pak Arief ya. Betul, ada DCS, ada kelas parenting, ada kelas apa itu ikutin gitu. Jadi jangan ngerusui, jangan mengganggu generasi yang masih generasi Alpha dan Z punya kegiatan, kita juga punya kegiatan yang lain. Tapi yang paling utama dari Pak Arief itu keren sekali adalah Pak Arief itu mau update dan upgrade dan mau mendengarkan kebutuhan anak-anaknya. Kalau dalam Alkitab itu seperti Saul dan Daud ini. Oh, ini kisah-kisah generasi di Alkitab itu bagus banget itu, tidak akan tergerus masa. Nah, waktu Daud mau melawan Goliat itu, Saul apa percaya gitu loh. Saul generasinya di atasnya. Alah, kamu cacili ya, kamu tuh anak kecil aja nggak mungkin gitu. Tapi kalau kita dengar, kalau kita baca Alkitab, Daud itu bercerita kepada Saul dan Saul itu menanggapi dengan sangat positif. Itu kalau saya jadi Saul, nggak mungkin saya ngajukan Daud itu. Tapi Saul keren loh, dia kalau digambar komik-komik anak sekolah minggu, Saulnya gini, tapi dengerin. Daudnya ngomong, aku kan pinter begini, pinter ada beruang, ada macan, ada singa, saya sudah terbiasa loh, ketapelnya pakai gini. Dan Saul tuh merasa, Goliat itu loh belajar sejak kecil. Itu kamu apa bisa? Tapi Saul itu mau mendengarkan. Dan yang paling penting adalah memberi kesempatan. Oke, ini generasi tua, aku percaya sama kamu. Nah ini tadi Bu Sisil juga menyampaikan, kalau anak muda mau ngerti kita ya nggak bisa. Tapi kita yang sudah pernah ngalami muda lebih bisa memahami. Dan Saul bilang, oke, aku memberi kepercayaan kepada kamu. Ini loh generasi, jadi generasi mudanya cerita, maunya gimana. Yang jelas kalau ngomong itu cerita. Generasi yang lebih senior mendengarkan dan memberi kesempatan. Kalau nggak begitu nggak bertumbuh di semua organisasi. Nah Pak Arief keren banget. Piye Pak nyanyinya Pak? Anak generasi Alpha? Apa itu? Tadi nyanyinya Let's pray. Let's pray, let's Iya, apa let's teh, pray. apa Iya. teh gitu ya. Saya tadi mau nyanyi itu Bu, cuman nyanyi gitu? karena Benar tuh ya, bukan nggak boleh di sini. generasinya iya. Takut disensor nanti. Let's Enggak pray gitu. ya. Jadi ya kita ikutin gitu, nggak harus kita Betul, seneng betul. gitu. Tapi kita ngikutin, memberi kesempatan. Kalau kita masuk ke dunianya kita pasti menikmati juga kok. Yes, Gitu. betul Keren sekali. Pak Arief. Jadi sebanyak apapun anak kita, kalau memang mereka
tahun lahirnya berbeda generasi, ya kita ngikutin semua. Enak ya suami istri itu ya, seru ya Tante Sinta ya. Wah kalau sama anak pertama harus seperti ini Yes. ya, harus karena kedua keren sekali. Berapapun jumlah anak kita. Iya, gitu. betul. Wah, Ya, keren. kita lanjut dulu Bu Christine ya Silakan. karena kasihan udah ada yang menunggu ini Oh satu iya ada yang ya. nunggu toh ini. Yang sendirian. Kita akan tanya dulu ke Lavender untuk Koko Lavender. Jadi pertanyaan yang mungkin banyak menjadi keresahan kita adalah apa yang sebetulnya anak muda harapkan terhadap generasi yang lebih tua karena kan ada banyak terjadi konflik ya antara orang tua anak entah itu di keluarga atau di gereja atau di manapun itu berada. Dari sisi anak muda itu sebetulnya apa yang diharapkan? Kalau terutama saya ya, karena kalau saya pribadi mengharapkan untuk generasi yang orang tua atau papa mama kayak gitu, kayak ya udah kalau sama kita anak-anak tuh kita cuman butuh didengerin sebenarnya. Bukan berarti memang kan ada nih statement orang tua tuh menang pengalaman. Oh, Jadi iya, ketika ada masalah atau sebenarnya kita nggak minta pendapat, kita cuman pingin ngobrol aja, tapi orang tua selalu ngarahin dulu pas zaman papa tuh kayak gini, Oh, pas zaman mama iya, tuh kayak iya. gini. Coba kamu kayak kalau ngikutin papa kayak gini, ngikutin mama kayak gini. Kita memang kalau di zaman saya ngikutin orang tua itu bukan berarti kita kalau nggak ngikutin tuh kayak kesannya kurang ajar enggak. Iya, iya, Cuman dalam iya. artian ya kita bisa nyari pengalaman itu lewat sekeliling kita, lewat sosial media, bahkan YouTube pun juga kita bisa belajar. Iya. Tapi kecenderungnya orang tua tuh bersikap kayak ikut aku kayak gitu loh. Iya, iya, Cenderung iya, iya, ngejudge. Kamu belum punya pengalaman, kamu mending dengerin apa yang papa katain kayak gitu. Merasa paling tahu. Merasa gitu. pengen tahu kayak gitu. Betul. Dan Sobat Inspirasi kita juga ingin mendengarkan pendapat dari generasi yang masih muda berikut ini untuk bisa menambah wawasan kita dan pengertian kita juga dari generasi yang lebih muda. Kalau generasi papa mama mungkin nggak terlalu beda pola pikirnya karena jaraknya tuh nggak terlalu signifikan bedanya kalau pola pikir. Cuman kalau mungkin selera musik itu bisa berbeda. Jadi misal kayak kalau Olive kan sukanya yang agak zaman sekarang gitu, agak trendy. Jadi mungkin papa mama nggak tahu esensinya apa. Tapi selain itu semuanya rata-rata sama. Kalau konflik jarang banget, tapi kalau paling pol tuh ya yang tadi yang musik itu. Jadi kalau Olive kan suka banget sama musik, jadi kalau kemana-mana ngapa-ngapain tuh juga dengerannya musik yang kayak yang trendy-trendy gitu, yang papa mama nggak tahu kayak maknanya apa, terus esensi kayak asiknya tuh bagusnya di mana gitu. Jadi mungkin yang jadi perdebatan itu aja. Harapannya buat generasi orang tua sekarang kayak papa mama itu bisa lebih open tentang selera anak zaman sekarang. Terus kalau buat generasi yang di atasnya kayak opa oma gitu, supaya harapannya bisa lebih mengenal sisi positif dari apa yang anak zaman sekarang lakukan. Semisal kayak membawa uang untuk kolektor persembahan itu sekarang nggak harus pakai amplop, nggak harus pakai cash, jadi bisa pakai QRIS atau sebagainya. Tapi bukan berarti kita kita tuh santai tapi masih mengenal nilai-nilai dan prinsip-prinsip sopan santun di gereja. Mungkin ada sedikit tanggapan dari Bu Christine. Iya, ini memang yang sering saya sampaikan ke orang tua begitu ya. Orang tua itu jangan hanya dogma doang, tapi dengerin, memberikan alternatif oke, begitu. Tapi tidak memaksakan kehendak. Nah, tapi karena ini tadi Koko Lavender masih muda, begitu saya juga ingin menyampaikan kepada anak muda, yang paling penting itu adalah hormat sama orang tua. Itu wajib. Saya setuju tadi bahwa kalau berbeda pendapat boleh enggak? Boleh. Jengkel boleh enggak? Boleh. Benci aja boleh kok. Tapi yang penting hormat. Karena hukumnya itu tanda kutip hanya hormatilah orang tuamu. Maka itu
Lavender dan teman-teman itu apa di 10 hukum Tuhan yang ada bonusnya itu kan hanya ya hormatilah ayahmu dan ibumu gitu. Ada janjinya. Jadi itu penting. Loh yang lain penting tapi ini penting di stres gitu. Jadi bahwa dikasih stressing gitu bahwa itu ada bonusnya. Maka anak muda boleh nggak cocok sama orang tua. Oh ya boleh banget. Memberi pendapat, jengkel, adu pendapat, debat boleh, semua boleh. Tapi yang dilakukan adalah hormat. Itu yang penting sekali ya. Kemudian dari orang tuanya ya memberikan alternatif, nggak usah baperan gitu. Iya. Jadi seperti nggak usah baper toh, dikit-dikit baper. Pah nanti pulang jam 12 ya. Loh kok jam 12, jam 9 gue nggak bisa toh Pak, jam 10 ya baper. Itu nggak perlu lah. Gitu, tapi kita mendengarkan. Contohnya tadi seperti Saul dan Daud gitu. Itu penting sekali. Ini contoh-contoh di Alkitab itu banyak sekali itu ya. Kemudian antara Naomi dan Ruth itu generasinya sangat berbeda. Tapi Naomi mau dengerin, bahkan dia mau ngasih alternatif gimana supaya Ruth dapat suami lagi dengan cara yang konkret. Kamu gini Ruth, kamu gitu Ruth gitu. Jadi ada banyak perbedaan generasi. Siapa lagi ya, Musa Harun itu beda generasi juga ya. Nah itu tapi mau mendengarkan gitu. Nah kalau nggak salah itu, kalau nggak salah nama itu anaknya Salomo siapa itu ya? Rehabeam atau siapa. Nah itu waktu dia jadi raja kan banyak yang demo. Rehabeam ini anak muda. Waktu demo, nah Rehabeam sudah benar nih. Nanya sama orang tua yang senior. Jadi orang-orang senior. Dia nanya generasi sebelumnya, di generasi ayahnya, Salomo. Diberi nasihat, kamu tuh kalau sama bangsa Israel tuh mbok yang lemah lembut gitu. Tapi Rehabeam juga nanya juga sama teman-teman seusianya. Oh nggak bisa. Orang Israel tuh dikerasin, ditegesin gitu. Nah itu sudah betul waktu minta pendapatnya. Sayang Rehabeam tidak mendengarkan dua belah pihak dengan seimbang. Itu membuat dia jadi gagal. Nanti anak-anak muda silahkan baca kisah ini. Menarik banget itu. Jadi anak muda tentu saja punya caranya sendiri untuk memberikan solusi. Orang tua memberikan alternatif gitu ya. Kan seneng ya. Benar. Jangan hanya dogma. Jangan gitu kurang ajar Pak. Gitu ya. Makanya itu cenderungnya kalau misalnya kita mau izin atau mau ngomong sama papa mama kita, paling ya juga nggak didengerin kayak gitu. Mending lu ngosisan gitu ya. Betul, mending pergi Akhirnya sama nggak Jadi temen. anak-anak muda bilang lebih baik minta maaf daripada minta izin. Betul. Iya toh? Betul. Terus kok nek sekali. salah minta maaf lu mau sih. Nah ini silahkan Tapi orang memang tua ini untuk update. bisa muncul karena juga ada mungkin pengalaman dari orang tua ya mungkin di masa lalu yang mungkin tidak ingin terjadi sama anaknya sehingga dia based on pengalaman Based on tadinya itu sebenarnya pengalaman. mungkin maksudnya baik ya Bu Betul. Christine ya. Nah itu perlu disampaikan. Jadi menyampaikannya seperti di kelas parenting saya pernah menyampaikan. Jadi kita menyampaikan, papi kok khawatir ya, lah gitu loh. Iya Dan betul aku betul. mau naik gunung nih, mah. Oh gitu ya. Oke, tapi mamah ini kok khawatir ya. Karena mamah dengar kabar gini-gini gimana Lavender. Nah Lavender kan cerita, oh itu beda kok mah. Itu kan tanpa gini-gini, tanpa jas hujan dan sebagainya misalnya gitu. Jadi mamahnya leganya dengerin. Seperti Saul dan Daud itu terutama. Gitu ya, aku hanya bisanya pakai ketapel. Mosok gitu dok, aku kok merasa, nah mamah merasa gini gimana. Lah itu mungkin anak muda akan lebih senang. Betul. Daripada nggak boleh gitu ya. Itu pengalaman pribadi ketika dulu kan waktu sekolah SMA terutama, saya kalau misalnya aku lagi seneng nih sama cewek nih, terus mamaku cenderung kayak masih kecil pacaran. Dan dari mulai itu kayak kita cenderungnya kalau misalnya aku terutama ya, ketika mau pacaran atau mau kenal sama cewek, backstreet. Nah itu Kayak dia, gitu. itu loh ya. Jadi itu tadi, jangan Karena nggak boleh responnya, gini. respon dari orang tua juga. Mama kok khawatir ya kalau gini-gini gimana Lavender, kalau gitu gimana, nggak apa-apa mah yuk sambil makan bakso kita ngobrol. Nah jadi cair gitu ya Lavender ya. Siap. Oke, kita akan Keren, Pak. masuk ke pertanyaan pamungkas. Ujian mengerikan. Jadi Bu Christine hari-hari ini itu sedang ngetren jam koma di antara anak-anak muda itu, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang Gini, jam koma itu. Tidak ada yang baru di kolong langit ini gitu apa enggak ya?
Betul, ayatnya, ada betul ya. ayatnya. Jadi itu sebetulnya mau jam koma, mau jam titik itu sudah ada sejak zaman dulu, cuman kemasannya itu yang diganti. Jadi istilah-istilahnya diganti. Jadi papa mama, bapak ibu yang di rumah nggak usah terlalu khawatir. Waduh, kok ono jam koma, ono jam opo? Itu sebetulnya ada beberapa hal yang sama dengan zaman dulu, cuman dikemas ulang. Betul ya Lavender ya? Dikemas ulang lah. Jam koma itu apa toh? Kalau generasi Y, Z itu ngomongnya burnout. Nah, kalau zamannya X itu atau Y itu ya lelah otak gitu loh. Jadi intinya sama. Jadi bukan berarti gimana. Kalau nggak salah itu dari TikTok itu jam koma. Jam koma itu pada saat orang sangat di-stres. Di-stres itu stres yang jahat sampai lemes banget itu loh. Ya ampun raiso ngopo-ngopo. Mungkin kalau generasi baby boomers tuh ngomongnya ngeblank. Nah, waduh ngeblank mak lap hilang gitu. Tapi kemudian dikemas bahasanya bagus jadi jam koma. Jadi sama aja sih menurut saya, zaman dulu pun ada begitu. Nah, bagaimana menyikapi jam koma? Sepertinya sesi lain Kak Yogi. Sesi lain lagi ya, biar Bu Christine diundang lagi nanti. Tapi kalau istilah jangan khawatir ya Bapak Ibu ya. Istilahnya itu hanya dikemas baru aja kok gitu. Dan sebetulnya seharusnya tidak menjadi hal yang mengkhawatirkan. Betul sekali. Tapi tetap mewaspadai. Betul. Iya. Ya. Baik, demikianlah Sobat Inspirasi untuk podcast kita kali ini. Dengan pembicaraan kita mengenai banyak hal tentang generasi, dan kita berdoa supaya apa yang telah kita diskusikan bersama ini bisa menjadi manfaat dan menjadi berkat buat Anda semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Merry Christmas, Happy New Year.